Menurut saya, berbicara adalah hal yang paling tepat untuk menceritakan sebuah perjalanan dan didampingi dengan sebuah dokumentasi. Udah tepat pukul 18.00, saya meninggalkan bumi Pasundan, melesat menggunakan sepeda motor untuk menuju kota Garut. Setelah 1 jam kurang lebih perjalanan, saya sampai di rumah kawan lama saya, Surya Eka. Dia yang akan menemani saya mendaki Pepandayan kali ini, dan sekaligus membantu saya mendokumentasikan perjalanan. Maklum, keperluan konten guys. Dan tak bisa berlama-lama di rumah beliau karena waktu semakin malam. Akhirnya kita menuju salah satu supermarket membeli keperluan logistik untuk selama pendakian. Setelah cukup memberi keperluan logistik, akhirnya perjalanan dimulai dari masuknya kampung Cisurupan menuju base camp, memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor untuk sampai ke base camp Gunung Papandayan. Oh iya, saya naik Gunung Papandayan setelah mendengar dari teman saya bahwa Gunung Papandayan resmi dibuka untuk umum. Setelah pandemi yang melanda negeri ini belum juga usai dan beberapa wilayah menerapkan new normal, saya berpikir apakah akan sama peraturan pendakian dengan 1 tahun lalu saya naik gunung ini. Benar saja apa yang saya pikirkan. Dan ketika saya sampai ke gerbang pendakian dan jadi besok gimana? TikTok. Naik turun lagi. Siap. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tuh kita lagi ngecamp di depan gerbang Papandayan karena nggak bisa nanjak gitu ya. Tadinya kita rencana mau trekking malam, tapi rencana itu tidak sesuai dengan realita gitu. Nah, buat informasi aja buat dulu yang mau camp di Papandayan atau mau trekking ke Papandayan. Sekarang Papandayan itu dibatas waktu untuk penjadwalan pendakiannya. Jadi pendakiannya itu dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore aja gitu. Nah, karena kita tadi nggak tahu informasi ya, jadi berangkat dari Bandung itu malam sampai sini itu ada warung guys. Dengan penuh rasa kecewa karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk bermalam di depan gerbang Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Toh, apa boleh buat, karena peraturan yang telah dibuat oleh pengelola di era new normal ini demi keselamatan kita juga. Setelah sinar surya perlahan naik dan udara dingin perlahan hilang, sedikit ragu pagi itu untuk memulai pendakian. Karena pendakian kali ini hanya untuk tektok saja, naik lalu turun kembali di hari yang sama. Oh iya, nanjak kali ini saya pakai sandal capit karena semalam sepatu trekking saya hilang entah kemana. Jadi terpaksa saya memakai sandal capit untuk melindungi kaki saya dari jahatnya batu-batu kerikil. Jangan ditiru ya kawan-kawan. Kabut perlahan turun dan saya menyangka bahwa pagi itu akan turun hujan. Tapi dengan semangat dan rasa penasaran dengan keadaan Gunung Papandayan, saya tetap melanjutkan perjalanan. Tekstur jalanannya cukup landai, tapi dengan ditemani batu kerikil, terasa lebih berat cuy. Tak terasa berjalan setapak demi setapak, ditemani kabut tebal, akhirnya saya sampai di persimpangan antara arah Camp Brotherhood dan hutan mati. Karena perjalanan kali ini hanya untuk tektok saja,
akhirnya saya mengambil jalur ke arah hutan mati cuy. Eits, saya baru sadar ternyata Gunung Papandayan terbilang gunung yang tidak bersahabat dengan isi kantong anak kos. Tapi dengan fasilitas yang disediakan di dalamnya, wajar saja menurut saya. Sekarang sudah dibuatkan anak-anak tangga, dan di tepi-tepi jurang sudah dibuatkan pagar pembatas, dan tong sampah disimpan di beberapa titik. Jadi kita tidak bertanya-tanya kemana dana itu perginya. Hutan mati, rasa yang Tidak pernah terasa hidup. 3 jam berjalan, akhirnya saya tiba di hutan mati. Dengan kabut yang semakin turun dan terlihat landscape yang sangat indah di ujung sana, membuat saya berfoto-foto sejenak, mengabadikan momen, menikmati ciptaan yang Tuhan ciptakan. Setelah puas menikmati hutan mati, akhirnya saya melanjutkan perjalanan menuju ke Pondok Salada dan mengurungkan niat untuk menyambangi Tegal Alun yang berada di sisi utara Gunung Papandayan. Jalan yang sangat landai dan dipenuhi pepohonan catinggi dan beberapa tumbuhan edelweiss, jadi tidak terlalu cepat lelah. Oh iya, untuk kawan-kawan, bila melewati jalur Papandayan harus tahu arah jalur yang sebenarnya ya cuy, karena sebagian dari jalur Gunung Papandayan adalah hutan yang dilindungi atau cagar alam, jadi kita harus hati-hati ya kawan. Sekitar 15 menit berjalan, akhirnya saya tiba di camp Pondok Salada dengan lahan yang cukup luas dan terlihat beberapa orang sedang mendirikan tenda. Akhirnya saya berencana untuk santai sejenak sambil menunggu cuaca teduh dan untuk melanjutkan jalan pulang melewati jalur yang berbeda. Oh iya, pasti orang yang belum tahu Gunung Papandayan akan menanyakan kepada saya, kenapa saya tidak ke puncak Gunung Papandayan? Karena mendaki Gunung Papandayan bukanlah untuk mengejar puncak, melainkan untuk menikmati setiap langkah demi langkah dan menyambangi tempat demi tempat yang cukup nyaman dan keren tentunya. Setelah puas beristirahat dan hari semakin sore, akhirnya saya pun turun. Dan saya berjanji suatu saat nanti pasti saya kembali menyambangi keindahan yang disuguhkan gunung berketinggian 2665 meter di atas permukaan laut ini. Dipetik dari perjalanan kali ini, ada kata yang sangat ingin saya sampaikan. Pendakian bukanlah sekedar perjalanan eksistensi, melainkan rekonstruksi. Gunung bukanlah rumah bagi siapapun, melainkan pelarian untuk apapun. Sekian dari saya, salam lestari.